Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa Sirojuna Channel, siang ini kita bisa bertemu dalam siaran langsung kajian kitab akhlak. Untuk pertama kali perlu kita mengerti dasar akhlak itu sendiri. Karena apa? Karena memang yang menjadi sandaran akhlak adalah dasar itu sendiri. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu bisa menghadirkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Para pemirsa yang budiman, Sirojuna Channel yang kita muliakan, yang kita hormati, ajaran Islam, syariat Islam tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Cuma mungkin terbalik, ajaran Islam ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Terlebih sekarang, masa-masa akhir zaman ini, ada syariat Islam yang benar-benar sudah banyak ditinggalkan, terutama oleh kaum muda, anak-anak remaja, yang mungkin itu adalah dampak dari teknologi yang tidak diiringi oleh keimanan. Maka perlu di sini lewat Sirojuna Channel ini, Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin menghadirkan sebuah kajian yang insya Allah bermanfaat dengan fun akhlak. Insya Allah bersama saya Ustadz Musa Ramadan, kita akan mengkaji tentang akhlak melalui kajian kitab kuning yang berjudul Taisirul Khalaq. Taib, untuk pertama kali, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita harus tahu dasarnya dulu. Dasar daripada akhlak ini adalah Al-Quranul Karim, surat Al-Qalam ayat 4, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian dasar yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Hakim, dan Imam Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini dasar akhlak, bahwasanya Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini memuji baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak, orang yang akhlaknya paling baik, orang yang akhlaknya paling mulia, sehingga dikatakan ala khuluqin azim, dalam akhlak yang agung. Juga menjadi dasar akhlak adalah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tugasnya menjadi rasul dan nabi di dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Demikian dasar dari akhlak ini.
Kemudian perlu kita mengerti juga sebenarnya akhlak itu apa? Apakah cuma sifat di luar saja? Apakah cuma basa-basi saja? Ataukah akhlak ini adalah sesuatu sifat kebiasaan, sifat tabiat manusia, sifat seseorang, sifat yang melekat pada seseorang, atau hanya spontanitas? Maka perlu kita sampaikan di sini pengertiannya dulu. Pengertian akhlak secara bahasa adalah tabiat, budi pekerti, bisa kebiasaan, bahkan bisa keprawiraan, juga bisa dalam kamus Al-Munawir dikatakan kejantanan, bisa bahkan juga bisa dikatakan agama. Kalau bahasa Jawa mungkin bisa kita katakan sopan santun, mungkin juga bisa kita katakan unggah-ungguh. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah suatu keadaan sifat manusiawi yang melekat pada diri manusia, yang dapat menghadirkan perilaku-perilaku, baik itu perilaku yang baik atau perilaku yang buruk, yang munculnya ini sangat mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan penelitian, bahkan tanpa perlu pertimbangan-pertimbangan lain. Ia muncul begitu saja ketika memang diperlukan. Itulah akhlak. Berarti akhlak yang harus kita pahami di sini adalah satu sifat, satu keadaan seseorang menghadirkan gerakan-gerakan, menghadirkan ucapan-ucapan, menghadirkan sesuatu yang baru, yang munculnya adalah sangat mudah, tidak dibuat-buat. Bisa itu hal yang baik, bisa itu hal yang buruk. Bila yang muncul itu adalah hal yang baik, maka dikatakan sebagai akhlakul karimah, akhlakul hasanah. Tapi jika yang muncul itu adalah perbuatan-perbuatan yang jelek, maka dikatakan sebagai akhlakul mazmumah atau akhlakul sayyi'ah. Ini sangat dipengaruhi oleh keadaan jiwa daripada seseorang itu. Oleh karenanya, maka perlu kita ketahui bahwa motivasi akhlak yang bisa menghadirkan perbuatan-perbuatan, baik nanti baik atau buruk, itu yang akan mempengaruhi munculnya sifat itu. Jika motivasinya kebaikan, maka yang muncul adalah sifat-sifat kebaikan, perbuatan-perbuatan kebaikan, ucapan-ucapan perbuatan, ucapan-ucapan kebaikan, bukan. Tapi jika yang menjadi motivasi itu adalah bukan kebaikan, maka akan muncul sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama. Maka menurut kami motivasi ini perlu kita buka, perlu kita pelajari. Apa sebenarnya motivasi daripada akhlak ini?